Susunan kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sedang tahap finalisasi. Di tengah penggodokan kandidat, disinyalir Presiden Joko Widodo turut andil memberikan masukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya itu, sejumlah partai pun ikut menyorongkan nama-nama kadernya sebagai kandidat untuk mengisi kursi pembantu buat kabinet Prabowo Gibran. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengakui sang ayah memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Namun Gibran buru-buru menegaskan tidak ada intervensi dan Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri-menterinya. Kabinet rencananya akan diumumkan setelah Prabowo dilantik pada hari yang sama. Peta kabinet second sesuai keinginan Prabowo nampaknya tidak berjalan mulus. Prabowo mau tidak mau harus mengutamakan partai-partai pendukungnya dan partai yang dulunya menjadi lawan politik guna menciptakan koalisi besar pemerintahan. Lantas bagaimanakah postur kabinet dan nama-nama menteri? Akankah masukan Jokowi serta titipan partai disetujui Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Wah, ini seru nih. Nah, itu seru dia. Nih. Apakah nama Maria Assegaf dan Arif Fadil juga digadang-gadang tidak masuk dalam kabinet? Kalau itu sudah dipastikan. Siapalah kita ini. Sebelum kita bahas yang masuk, kita persilakan masuk juga yang ini. Ada yang mau masuk kalau ini, silakan. Monggo Bang Effendi Ghazali. Selamat pagi, Chief. Apa kabar, Chief? Pakar komunikasi politik. Oh iya, jadi berputar-putar kita ini. Saya ikut lari berputar. Ikut lari ke sini juga tadi ya. Diarahin ke Manggarai pasti. Itu dia. Tapi kalau yang lain pada lari, alhamdulillah Bang Ege masuk, Bang. Apa itu? Masuk studio. Wah, itu lebih pasti. Kirain masuk nama kabinet, ada juga nggak? Karena kan banyak nama berputar-putar. Berputar-putar, betul-betul. Gitu. Ya ini kalau yang satu ini, itu dia. Kalau yang satu ini gimana Bang? Adi Praetno masuk Bang? Masuk. Ya, kan ada sekarang susunan kabinet. Ternyata susunan kabinet itu loh. Yang kotak-kotak. Rak. Mereknya macam-macam gitu. Okay. Tapi memang asal katanya kan kabinet. Kabinet memang. Tapi begini. Kalau yang bakal ngompor-ngomporin udah ada nih sini. Ngomporin udah ada. yang pegang data-data yang harus diverifikasi ada. Oke. Tapi yang akan memverifikasi kita sapa juga ya. Ada Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat pagi Bang Anin. Assalamualaikum. Halo Bang Anin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif Fadil, Maria Assegaf, Bang Ege, halo. Mas Adi, para pendengar terkenal di dunia dan akhirat. Ini betul Pak, ini dunia dan akhirat. Kalau saya di dunia sepak bola aja lah. Oke, Bang Anin sudah siap ya di fit and proper oleh Bang Ege dan Mas Adi ya? Ini calon menteri kan ya, Bapak ini? Calon ya kayaknya. Iya, Calon ya? Oke. Kalau Bapak ini namanya masuk Bang? Kalau Bapak ini nggak menteri keterlaluan. Enggak, bukan begitu. Kata Bang Dhanil, kalau sering disebut sebagai calon menteri, makin banyak yang nggak suka katanya. Oh iya benar. Jadi bagusnya nggak usah disebut tiba-tiba ada gitu ya. Oke, Bang. Ya sayang penampilan udah rapi kayak gini tapi aduh gila. Udah pakai peci hitam, udah pakai. Ini bukan mau jadi menteri. Wali nikah Enggak, kalau ini kan sudah berapa tahap kesetiaan pada Pak Prabowo tidak 10 tahun lagi. Garda terdepan ya kan. Dalam keadaan yang paling susah. Dia tetap. Ini kok jadi promosi Bang Dhanil? Nggak harus. Kalau ini harus. Kita fokus Bang Dhanil. Jadi kalau kita lihat benar tidak sih katanya sudah banyak nih nama-nama yang udah beredar itu sudah dipanggil oleh Pak Prabowo untuk kemudian nanti dilantik 21 Oktober. Iya, pertama begini, usulan kan pasti banyak ya, baik itu dari tokoh, dari partai politik tentu, karena partai politik pengusung otomatis akan mengusulkan semua calon menteri yang mereka inginkan, misalnya yang mereka tertarik dan sebagainya, pun demikian dari ormas, bahkan dari kelompok masyarakat dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang wajar, artinya ada harapan. Banyak orang yang sedang berharap juga kemudian menjadi salah satu menteri atau wakil menteri dan sebagainya. Nah, tapi pada prinsipnya kan pada akhirnya Pak Prabowo harus menseleksi sendiri siapa yang kira-kira akan membantu beliau nanti 5 tahun ke depan. Dan proses seleksi itu Bang Dhanil, seleksi berdua ya? Terus berjalan. Bang Dhanil, seleksinya berdua karena Gibran mengatakan ikut diajak. Pak Prabowo, ini kan hak prerogatif Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo menseleksi dari semua usulan, baik usulan siapapun itu. Jadi Pak Prabowo ingin memastikan ini semuanya akan bisa membantu beliau dengan syarat-syarat yang sering saya sebutkan. Pertama integritas, kemudian kompetensi, kemudian ketiga loyalitas.
Oke, Bang Daniel, Wapres terpilih juga kemudian ikut menseleksi tidak? Itu pertanyaan Bang Egy tadi. Enggak. Kalau di media disebutkan Pak Gibran ikut diajak diskusi. Enggak. Ini Bang Egy mau nanya, cuman hanya bertanya ikut diajak diskusi atau ikut menyisipkan yang diarahkan oleh bapaknya gitu misalnya. Itu kan nanti terbawa dengan sendirinya. Silakan Bang Tapi Andi kan dijawab. diskusi. Kan itu diskusi. Nanti ada hal-hal yang bisa Betul demikian, ditanya. Bang. Bang Egy jangan memecah belah lah. Bukan. Oh, saya menyatukan. Bang Andi jawab, Bang Andi. Loh, kalau begitu menyatukan malah kan? Oh, iya. Ini suka begitu. Ya, tentu Pak Prabowo ikut berdiskusi, mengajak diskusi semua pihak, ya termasuk ya Mas Gibran ya, yang beliau yang akan membantu Pak Prabowo ya dalam tugas-tugas kepresidenan nanti. Jadi apakah tugas nanti wakil presiden nanti seperti apa? Tentu itu adalah sepenuhnya wewenang Pak Prabowo sebagai presiden, dan itu juga sering disampaikan oleh Pak Prabowo kepada media ketika ada pertanyaan yang apa tugas khusus yang akan diberikan kepada Wapres, tapi sepenuhnya ada di tangan Baik. Pak Prabowo. Oke. Ini kita gosip Langsung. yang ini. Enggak, Langsung karena ke kompornya. Saya sambung sedikit, bukan kompor nih, karena Mas Gibran menyatakan selamat bergabung PKS dalam kabinet. Itu ada loh kalimat itu kemarin. Artinya udah pasti masuk lah nama-nama. Artinya itu dia ya. tahu dalam Oke. diskusinya. Nah, Bang Anda Egy tahu nggak dikonfirmasi siapa diajak nama-namanya diskusi? yang dari PKS? Enggak tahu. Ya, Bang. Dhanil pasti tahu. Tahu ya? Kalau Mas Adi tahu nggak? Saya nggak tahu, yang tahu mungkin Pak Prabowo ya, yang paling tahu tentu Pak Prabowo, kan kemarin baru bertemu dengan PKS, tapi yang jelas Pak Prabowo hari ini berusaha meramu kabinet Indonesia yang unsur keindonesiaannya itu kuat. Unsur keindonesiaan yang kuat saya maksud itu adalah tentu adalah merepresentasikan secara demografis, geografis, etnisitas dan sebagainya. Kemudian beragam kedua nanti nih. ya Ujung tentu partai politik Unsur pasti keindonesiaannya otomatis itu dengan kuat. syarat tadi integritas, mengandung kompetensi naturalisasi. dan loyalitas. Oke. Mas Adi. Adi. Ya, Nah, gimana? Ayo dong. Ya, Adi yang tolong, modal. tolong dikonkretkan apa yang disampaikan oleh Bang Anin ini nih. Unsur keindonesiaan yang kuat. Kalau saya melihat dua hal ya, partai-partai yang akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto atau yang sejak awal berkoalisi atau yang kalah ikut berkoalisi, pastinya menyodorkan nama-nama. Ya. Itu yang pertama pasti. Ya. Kalau kita mau sebut satu-satu, misalnya dari partai pemenang Pilpres dan pengusungnya, kan sudah mulai muncul. Ada nama Syafri Syamsuddin, kemudian ada siapa namanya, Mardiono, Bang Dasko, mungkin juga Pak Wakil Ketua DPR. beliau. kemudian Pak Muzani, itu kan nama-nama Namanya elit. beredar kan? Kemudian Sugiono maksud saya, kemudian ada siapa namanya, calon Mensesnek katanya itu, Prasetyo Hadi, Prasetyo dan Hadi, seterusnya, iya. dan Oh, seterusnya. geng Tarnus ya, gitu ya. Ya, kan dulu memang sempat disinggung juga bahwa Tempat alumni Tarnus. Tarnus Alumni itu Tarnus juga sangat Nusantara. potensial. Ya. Karena yang bicara ini adalah orang pentingnya Prabowo. Itu kan nama-nama yang menurut saya tingkat kemelesatannya itu agak sulit. Tipis ya. Sulit dalam arti ini hampir bisa dipastikan. Ya, Tinggal oke. Yang lain kira-kira lah, Mas siapa. Adi. Nah, kalau Golkar kan ini adalah perpaduan dari antara menterinya Jokowi dan partai pengusungnya Prabowo. Betul, itu kan sudah ada disampaikan, Bahlil kan? di situ, yang muncul namanya kan. Iya. Mutia Hafid. Kemudian Mutia Hafiz, Dito juga muncul namanya. Agus Gumiwang. Agus Gumiwang kan orangnya Jokowi semua. Erick Belakangan Thohir. muncul nama yang terbaru, ada nama Maman Abdurrahman, Betul. kan? Iya. Ada Nusron Wahid, Iya. karena Nusron ini adalah kader Golkar yang kemudian menjadi salah satu tim sukses kan, pemenangan Prabowo. Itu kan nama-namanya. Kalau PAN itu yang saya kira hampir Ya, bisa ketua masih lah ya. Iya, kalau hampir bisa dipastikan itu pasti ketua umum mereka Zulkifli Iya. Hasan, Yandri. kemudian Edi Suparno, Edi Suparno, Edi Iya, Suparno, betul Yandri, lah. itu kan tiga nama yang paling menguat. Yang mungkin nanti orang akan berdebat ini soal bagaimana portofolio kementeriannya. Lalu Bang Erick Thohir dari partai apa? Nah, kalau Bang Erick Thohir ini nanti yang ketiga sebenarnya ini memenuhi unsur orang-orangnya Jokowi. Oh. Kan kemarin kita Dulu kan PAN ya, dulu PAN loh. Masih kali kan? Dekat, Oh, masih ya? Dekat. Enggak, waktu mengajukan cawapres ke Bu Mega, Oh iya, Itu ya. PAN, kan? Lewat PAN. Yang Iya, lewat yang PAN. memberikan Tapi bukan karpet kader. saat itu adalah PAN. Oke. Nah, ada juga kan yang dari unsur-unsur menterinya Pak Jokowi yang kemudian kita bisa sebut begitu banyak kan. Erick Thohir juga masuk di situ. Iya.
Makanya tidak mengherankan kalau banyak dari menterinya Pak Jokowi akan kembali jadi menterinya Prabowo Pratikno. Termasuk adalah Sri orang-orang yang kemudian kita bagaimana sebut tuh? itu. Pratikno, Termasuk itu Sri harus Mulyani, penting Iya, disebutkan. ada Pak loh. Pratikno. Ya kan? Iya, Nanti di kabinetnya Prabowo Iya kan Gibran. sudah disebut dan semakin menguat. Selama ada unsur Pak Jokowi dan Gibran di situ, tentu orang-orang yang teridentifikasi Kalau dia sebagai orang ngomong dianggap depannya Jokowi. menyatukan. Iya, iya. Kalau saya Anda- ngomong memecah belah. Maunya apa ini? Kalau Demokrat ya, kalau Demokrat mungkin muncul nama pasti ya AHY, AHY. kemudian sekjen partainya Sekjennya. Pak Oh, Tafurur Rifki Rifki, Harza, Rifki. iya betul. Iya, iya. Muncul juga ada nama Herman Hairon dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan nama-nama PKB bagaimana? Nah, PKB kan katanya tidak mengusulkan kader, tapi kalau diminta Katanya akan menak, sodor. benar Katanya menak, Nih betul. kalau saya ya, Kan kalau- yang for- bagian ini saya cuma mengingatkan Bapak kita ini, Mas kita ini kalau di televisi itu orang-orang kan suka bom. Betul. Anda yang perubahan dan Garang lah ya, garang lah ya. itu jangan minta jatah di kabinet itu menyatukan itu, Bang. apa? Menyatukan. Itu enggak. Itu mengingatkan bahwa dulu kan Anda ngusung-ngusung perubahan. Iya, iya. Waduh, dadut. Sekarang kok minta di kabinet gitu loh. Dia ngingetin nggak bisa itu katanya. Kan gitu kan ngaku kan banyak itu. Haram hukumnya. Tuh. Itu menyatukan. Itu menyatukan. Kalau Anda bagian, Menyatukan. karena nama Anda pun juga beredar loh, Bang. Apanya? Bahkan ada Ada, loh Bang. nama Anda. Iya, dipanggil. iya, ada nih, Bang. Iya. Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Hati-hati di situ. Anda dipanggil nggak sama Pak Enggak, hati-hati Prabowo? pelan-pelan. Yang pertama F. Tendi di situ. Coba lihat. F. Tendi. Tendi Ghazali. F. Tendi. Enggak, ini Effendi Ghazali. Effendi saya Ghazali. bilang. Kan Bang. saya udah lihat F. Tendi. Effendi F. Ghazali, Tendi. Bang. Itu berarti keluarga besar Tenda, Tendi, dan lain-lain. Itu F. Tendi namanya yang itu. Coba aja, coba. Tapi bukan ya Bang, nggak Apa? dibantah ya? Bukan, bukan. Belum dipanggil ya? Mas Daniel, saya nggak ada dipanggil. Kita konfirmasi ya, A1 ya, A1 Iya, ya. iya. Saya nggak ada A1 ya, dipanggil. Ya, Usai kan jeda bisa pada diusulkan, Effendi. Bang. Kita ke Bang Effendi Anin ya, juga Bang. bisa Kami akan diusulkan. kembali saat lagi, Bang Anin. Ditahan dulu, Bang. Rusuh. Rusuh. Rusuh kata gini, rusuh. Oke, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini saatnya Bang Ege ingin mempersatukan atau ingin memecah belah nih, Bang? Kalau saya bicara itu mempersatukan. Oke, nah Antara kalau lain- itu kalau dilihat nih dari susunan kabinet. Antara lain kan tadi kenapa? Karena Gibran diajak bicara dan Gibran tahu, wah selamat datang PKS di Gitu. kabinet. Yang kita tunggu Gibran mengumumkan selamat datang PDIP di kabinet. Oh, Gibran yang ngomong begitu, wih menyatukan Pak. Mas Adi kenapa lirikannya gitu, Mas? Iya benar, dia suka begitu lirikannya. Lirikan Tapi Madura, begini, tapi menarik juga lirikan ya. Madura United. Ini saya pegang apa Nama-nama. literasi ya, literasi ini salah satu literasi. Ada Abdullah Azwar Anas kan? Ya. Iya, Ada Budi Gunawan ya. Lalu ada Oli. Sri Oli Mulyani. Doni Kampai. Lalu ada Pratikno tadi kita sebut ya, Pratikno ya. Nah, ini Oli Dondo Kambe juga Oli. ternyata. Kalau ya. nggak salah Bang Luhut itu mengatakan ya, kalau salah maaf lo ya, di media bahwa ini Azwar Anas ini salah satu orang yang akan tetap lanjut. Itu yang ngomong siapa? Bang Luhut. Luhut Binsar Iya. Panjaitan. Iya. Loh, menantunya aja juga ada nih, saya baca datanya ini Marulis Ah, Manjaitan. mungkin orang lain yang ngomong, bagi tugas. Oke. Enggak, kalau keluarga-keluarga orang lain yang Tapi ngomong. seberapa valid maksudnya gitu loh, Bang? Nama-nama itu nanti dipastikan akan masuk ke susunan kabinet. Kalau menurut saya itu memang relatif nggak terlalu valid. Yang valid itu analisisnya. Tapi kemudian kalau yang bersebaran itu sama seperti yang sekarang lagi ada di Jakarta nih, berlari-larian kan maraton itu bersebaran. Itu artinya bisa aja loh sampai ke Anda gitu ya. Ya. Anda masukin teman Anda keluarin orang yang Anda nggak suka, Ya. sebaran lagi. Jadi kemungkinan besar versi yang jatuh ke tangan kita itu sudah versi ke 2011 dari yang asli, bisa kan? Ya, bisa. Ya, karena Anda masukin teman Anda keluarin orang yang nggak Ah, ada udah lah, suka. gue lempar ke publik Nah, nih. sementara ada orang yang cuma meneruskan saja kan, Oke. dan mengirim kemana-mana, selamat ya, gitu. Oke. Itu tadi. Oke, Bang Anin, coba kita narsum A1-nya nih. Nah, ini yang pasti. Kalau ini dipercayalah gitu. Gimana, Bang? Menanggapi Iya, beberapa kalau versi-versi yang beredar. Banyak banget, Bang, itu Bang nama-namanya versinya. Iya. Kan itu hal yang lumrah lah ya, kalau kemudian banyak beredar daftar kabinet. Pertama kan ada harapan gitu, harapan orang yang ingin jadi menteri misalnya, atau kelompoknya jadi menteri, kemudian syukur-syukur kalau kemudian ada daftar-daftar seperti itu kemudian menjadi kenyataan, kan kemudian sampai ke Pak Prabowo dan sebagainya. Karena sampai dengan detik ini kan Pak Prabowo ataupun orang-orang yang tahu terkait dengan daftar kabinet tidak pernah menyebarkan apapun. Jadi yang jelas
kita tunggu saja nanti di tanggal 20 Pak Prabowo mengumumkan dan disitulah tentu daftar kabinet yang sebenarnya akan terjadi. Oke, Bang, tapi kalau misalnya dilihat ya, bahkan Sekjen Gerindra kan juga sudah bilang, insya Allah akan ada PDI Perjuangan. Ya. Nah, itu dia. Valid dong artinya, Ya, Bang? betul. Jadi betul kan kalau kemudian pembicaraan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati misalnya berujung pada koalisi di pemerintahan, tentu ya ada pertimbangan bahwasannya PDIP akan bergabung dengan kabinet Pak Prabowo seperti disampaikan oleh Pak Prabowo. Berapa kursi, Pak Prabowo Bang Anin? tentu Berapa membuka kursi? diri dengan Langsung ditembak. semua kelompok. Itu yang bisa menjawab tentu Pak Prabowo nanti pada waktunya. Yang jelas Pak Prabowo berusaha merangkul semua pihak yang ingin bekerja sama dengan beliau di dalam kabinet, tentu dengan syaratnya yang seperti tadi saya sebutkan, semua partai terutama partai koalisi itu bisa mengusulkan, tapi kemudian Pak Prabowo mengisyaratkan harus punya integritas, makanya kemudian Pak Prabowo selalu berpesan bahkan agak keras itu kepada pimpinan partai politik, Anda jangan pernah memerintahkan anggota partai Anda yang Anda minta menjadi anggota kabinet itu untuk berburu duit di APBN untuk kepentingan partai. Nah, itu catatan dan notis yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Jangan pernah menugaskan menteri yang Anda tugaskan untuk berburu rente di APBN. Itu yang selalu diingatkan oleh Pak Prabowo kepada menteri yang nanti akan ditunjuk atau dikirimkan oleh parpol. Ya, Mas Adi. Saya kira itu warning yang bagus ya dari Prabowo Subianto supaya partai-partai yang mengusulkan nama kadernya untuk jadi menteri ini tidak menjadikan APBN sebagai ATM berjalan lah, kira-kira begitu. Karena ada kecenderungan korupsi yang dilakukan oleh kader partai di kementerian. Ini kan aliran dananya dikaitkan dengan logistik partai kan. Jadi warning ini yang sepertinya sejak awal ingin disampaikan oleh Prabowo, jangan sampai taruh kader untuk jadi menteri di situ sebagai awal untuk melakukan fundraising, persiapan pendanaan politik untuk menghadapi pemilu-pemilu selanjutnya. Tapi dan itu terjadi loh, terjadi terus-menerus. Ya kan itu memang sejak lama. Sekarang mau dipotong. Nah, itu ingin dipotong oleh Prabowo Subianto. Saya kira ini menurut saya bagus dan mantap. Di warning dari awal. Nah, yang menarik menurut saya adalah ada model fit and proper test. Artinya sekalipun ada nama-nama yang disodorkan oleh partai, tapi Prabowo akan melakukan fit and proper test. Menurut saya menariknya adalah kalau dulu kita mengasumsikan menteri dari partai itu kan automatically dia akan jadi menteri 100%. Tapi ketika ada seleksi fit and proper test, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Anda jadi menteri itu bukan karena partai, tapi karena hasil fit and proper test Prabowo. Prabowo ingin menunjukkan siapapun Anda yang jadi menteri dari partai itu loyalitasnya hanyalah kepada presiden, bukan kepada elit-elit partai. Yang mau disampaikan. Artinya apa? Prabowo ingin memastikan menteri-menteri dari partai bangun tidurnya yang ditelepon pertama kali adalah presiden, bukan ketua umum partai, bukan ketua umum partai. Betul nggak, Bang? Iya. Ini mempersatukan bukan? Mempersatukan, bukan tapi iya. Saya mau bilang gini, ada pengalaman menarik dua hal aja. Yang pertama, bayangan saya adalah Pak Prabowo ini punya yang disebut itu kecerdasan presidensial ya. Jadi dalam konteks pengalaman hidup yang panjang, kan kita pernah bahas di sini, apalah pernah ada dalam keluarga yang memerintah, pernah kemudian berperang buat negaranya, pernah juga dituduh melanggar HAM, tapi kemudian sudah diterima secara internasional, pernah juga keluar dari negeri ini ya, kemudian masuk kembali, pernah mendirikan partai, ikut konvensi dulu, partai lain, mendirikan partai, 3 kali berjuang di pemilu, ya kan, bahkan ikut menjadi, itu di dunia juga cuma ada di zaman Lincoln, menjadi bagian dari yang bersaing ya, di bagian dari Pak Jokowi. Kemudian seperti kita ketahui, ini efektif betul bagi dia masa tunggu yang panjang ini dengan jalan keliling dunia. Betul. Ya kan, ketemu dengan pemimpin-pemimpin penting di dunia. Nah, jadi artinya dengan kecerdasan presidensial yang tinggi itu, kita melihat tinggal 2 tahap. Tahap pertama tadi saya setuju dengan dia. Mulai dari Pak SBY itu ada tradisi kan, orang dipanggil dulu ke Cikeas. Kalau Pak Jokowi ke istana kalau nggak salah ya, asal pakai baju putih, celana hitam. Oh, itu udah disebut itu. Wih, pada umumnya jadi orang tinggal nebak ini kemana.
Fazrul Rahman aja datang dulu saya kan. lengkapi boleh nggak, Bang? Iya, iya. Pakai baju putih, Celana hitam. celana hitam ke istana, tapi keluarnya di pintu yang sama kan? Ah iya benar. Ada yang keluarnya kan Ada di yang pintu belakang, pintu lain. Iya Bang. benar. Nah, Pernah ada juga yang datang ke istana, ternyata bukan jadi menteri. Jadi yang satu keluar lewat pintu belakang. Itu masalah partai kalau yang keluar lewat pintu belakang, ya kan? Yang lain itu menjadi apalah tim dalam istana. Jadi itu. Nah, kan menjadi menarik sekarang. Ada tradisi itu, apakah Pak Prabowo ini juga akan melakukan itu? Dan waktunya kan mulai dari hari ini sampai sebelum 20. 20 kan sudah konsentrasi untuk atau Pelantikan. sesudah 20 kali ya. Kan Nggak- 1 hari setelah pelantikan kemudian nama menteri itu Bukan, akan disebutkan. 1 hari itu Pak Daniel itu dilantik. Iya. Diumumkan malamnya. Iya. Iya, Oh, jadi 20 malam diumumkan? Itu 21 dilantik. Enggak, kita tanya nanti ya. Ya, kita tanya Kita persis. tanya. Sekaligus juga udah berapa persen nih yang soal fit and proper test Yang ini, sudah kan? dipanggil. Itu dia. Nah, itu. Usai jeda ya Bang Anin. Ada PR lagi buat Bang Anin. Tolong ya Bang ya. Sesaat lagi kami akan kembali. Personal. Ya, kita lanjutkan diskusi. Kita ingin pencerahan kepastian Bang Dhanil untuk Bang menjawab Dhanil, gitu ya. kan. Apakah kemudian betul nanti 21 Oktober itu akan dilantik seluruh menteri dan 20 malam akan diumumkan nama-namanya? Ya, rencananya memang begitu, tanggal 20-an sore atau malam begitu. Atau bisa jadi siang juga Pak Prabowo akan mengumumkan Langsung kabinet beliau, tancap karena gas. kan pelantikannya pagi hari. Ya, pengukuhan atau pengambilan sumpah itu kan pagi hari. Jadi bisa siang, sore atau malam Pak Prabowo langsung mengumumkan kabinet beliau. Nanti dilanjutkan dengan pelantikan dan sebagainya. Apakah di hari tanggal 21 atau bisa jadi juga di tanggal 20 itu nanti tergantung perkembangan beberapa hari ke depan. Nah, seminggu ini kan masih banyak waktu, jadi proses kabinet memang hampir tuntas, tapi tentu Pak Prabowo masih dalam proses yang sangat dinamis, artinya ada diskusi, ada profiling ulang dan sebagainya terkait dengan kabinet beliau, dan juga secara berapa persen sih, Bang langsung ya Pak Prabowo sudah berdiskusi langsung dengan calon dan sebagainya. Oke. Proses itu sudah dilakukan sejak bulan sepanjang bulan ini. Oke, Bang Anin, kalau boleh dijawab proporsinya nanti dalam susunan kabinet Prabowo Gibran ini Jangan akan nanti, lebih banyak. yang sedang berjalan ini. Nah, ya sudah proporsinya. lebih banyak profesional ataukah dari kalangan partai? Yang saat ini berjalan ya, bukan nanti. Yang saat ya? ini. Begini Mbak Maria, Pak Prabowo menerjemahkan yang namanya anggota kabinetnya semuanya harus profesional. Artinya terserah dia berangkat dari partai politik atau non partai politik. Artinya kalau dari partai politik ya juga harus profesional. Kalau dari non partai politik pun demikian. Jadi Pak Prabowo tidak melakukan dikotomi profesional dan tidak profesional atau partai politik. Masa Anda Oke, berarti menganggap saya pertanyaan nggak saya rubah, profesional mentang-mentang saya dari partai politik misalnya, atau Berarti pertanyaan saya siapa rubah, Bang. misalnya Bang Daniel. orang seperti halo ya. Ya, berarti pertanyaan saya rubah. Apakah kemudian nanti akan didominasi oleh profesional dari kalangan partai atau profesional independen? Nah, monggo Bang. Saya tidak bisa menjawab proporsionalitas tersebut karena memang sampai dengan hari ini prosesnya sedang dan terus berlangsung. Tentu itu adalah otoritas sepenuhnya Pak Prabowo yang menjawab terkait dengan itu. Kalau istilah Adi Prayitno, haram saya menjawab hal-hal seperti itu. Kejutan Vi. Bang Anin, untuk Ormas gimana Ormas? Kabarnya juga masuk ya? Untuk Ormas, kenapa? Itu Muhammadi. Ya untuk Ormas bagaimana? Iya, Mengingatkan yang saya wawancarakan pagi ini adalah mantan ketua dari pemuda Ormas juga ya kan? ada. Oh, iya. Misalnya, jadi usulan Menteri Pendidikan dari Dasar, usulan kalau nggak dari salah ya. NU, Dikdas. usulan dari Muhammadiyah, usulan dari ormas-ormas lain itu juga dipertimbangkan dan diseleksi oleh Pak Prabowo. Oke. Terakhir dari Anda mungkin. Saya kira memang tidak terlampau relevan bicara berapa komposisi partai dan profesional.
Karena yang profesional juga punya partai sebenarnya. Iya. Ya partai profesional itu. Dan dia memang teridentifikasi menjadi bagian dari salah satu partai tertentu. Endorse. Di-endorse, Yes. diusung, dan dapat restu dari partai. Per hari ini kan yang profesional-profesional itu kan ada identifikasi partainya yang sangat mudah untuk bisa kita tracking. Oleh karena itu yang paling penting adalah supaya menteri yang jadi ini nanti sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan portofolionya. Sepakat. Jangan misalnya menteri itu punya latar militer, latar belakang militer, tapi ngurus tanah itu nggak pas. Ada menteri yang misalnya kurang jago bahasa Inggris, tapi misalnya dia taruh di Kementerian Investasi. Itu nggak connect. Jadi profesionalisme yang saya maknai yang disampaikan oleh Bang Daniel, menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya dengan menteri yang akan nantinya dijabat. Jadi latar belakang itulah yang kemudian akan mengguiden bagaimana menteri ini bisa menerjemahkan semua keinginan Prabowo. Jangan sampai juga ada menteri yang dikritik oleh mantan wapres, nah gitu. Bang Ege, terakhir dari Anda mungkin. Ya, saya tadi menggarisbawahi dalam sejarah Indonesia di samping Bung Karno, saya rasa presiden dengan kecerdasan presidensialnya yang sangat tinggi, pengalaman hidup, pendidikan adalah Pak Prabowo. Jadi rakyat berharap ya. Dulu kalau abang suka bukan presidensial tapi presidensial, tapi pas presidennya agak ada spasi. Presiden dilanjutkan sendiri, abang. Oke, saya presidensial. Saya presidensial. Dia satukan atau memecah belah sih sebetulnya? Bagian ini agak memecah belah. Tapi saya presiden hari Minggu soalnya. Ini teman terbaik Madura United. Jadi dengan kecerdasan presidensial tertinggi, rakyat berharap. Tapi di sisi lain, Bang Daniel tadi benar juga. Ini tugas besar sekali. Ya. Yang makanan bergizi gratis, food estate, Rumah Sampai rakyat. 800 miliar satu hari itu. Iya, itu ditunggu betul karena itu dibuka kesempatannya kan untuk apakah 44 kementerian, 6 lembaga plus ada 20 wakil menteri atau 46 ditambah 4 dengan 20. Jadi besar sekali. Bahkan saya dengar nanti itu akan ada pemantapan mental namanya. Jadi diumumkan tanggal 20, dilantik tanggal 21, lalu diajak camping semacam pemantapan mental. Waduh, nanti kita lihat nih Bang ya bagaimana keputusannya. Bukan. Nah, sama satu lagi terakhir aja. Setengah detik yaitu kalau Pak Prabowo nonton, Bang Dasko atau Pak Hasim nonton ya. Atau mungkin dapat videonya, orang seperti Bang Daniel harus masuk dong. Itu kesetiaan. Kesetiaan dan memang Makanya kan saya tanya tadi Ormas Jubir bagaimana presiden. Ormas? Enggak, bukan. Apa yang dia tampilkan selama ini menurut saya baik loh dalam konteks sebagai Cocoknya apa? Daniel Anzar Simanjuntak. saya nggak tahu, saya serahkan kepada Pak Prabowo. Baik kalau begitu. Terima kasih Bang Ege. Jago. Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Terima kasih Terima Bang. kasih Bang Daniel. Sukses selalu, Oke. sehat selalu Bang. Tuh, jago. Terima kasih Bang Daniel. Bang Ege ini jago. Kita datang pelantikannya nanti ya Bang. Iya, kita datang. Pecinya jangan miring Bang, pecinya Bang. Nah. Kita berdua pamit pemirsa, saya Maria Segaf. Arif, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.